Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami prajurit Kodam Iskandar Muda akan mempersembahkan suatu cara mengatasi kesulitan masyarakat dalam memperoleh pakan ternak. Dalam hal ini kami memanfaatkan daripada larva lalat black soldier fly. Di sini terlihat gambaran bagaimana siklus black soldier fly itu. Siklus tersebut adalah sebagai berikut. Dimulai daripada lalat black soldier fly. Di sini akan saya gambarkan pada saat lalat black soldier fly ini kawin, yang cowok atau yang laki-laki setelah kawin dia akan mati, kemudian yang perempuan dia akan bertelur. Setelah bertelur, lalat perempuan juga akan mati. Di sini gambaran bagaimana lalat perempuan itu bertelur di sela-sela daripada egis yang kita siapkan. Kemudian ini telurnya yang ditetaskan, kemudian setelah menetas telur sudah menjadi larva, ditaburkan ke sampah-sampah organik. Dari telur akan menjadi bayi larva, di sini dilihat ditaburkan di sampah organik, kemudian menjadi larva dewasa. Larva dewasa lah inilah yang kita dapat manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Kemudian dari larva dewasa dia akan menjadi prepupa, yaitu larva maggot yang sudah besar, yang sudah tidak makan lagi, dia akan melaksanakan migrasi. Kemudian dari prepupa akan menjadi pupa. Kemudian kita tangkar masuk ke kandang daripada penangkaran lalat ini. Pada saat lalat ini menetas dari pupa menjadi lalat, dia akan tertangkar di kandang. Nanti akan saya gambarkan bagaimana penangkaran yang kami buat untuk memperoleh pakan ternak. Di sini kami gambar juga produk olahan daripada maggot, yaitu berbentuk keringan daripada larva-larva maggot yang biasanya untuk pakan daripada ikan mas koi dan pakan daripada ternak-ternak kita yang lain. Juga bisa kita beri dalam bentuk pakan daripada fresh atau maggot segar. Di sini adalah egis, satu gambaran tempat media daripada lalat besep itu bertelur. Kemudian ini media, setelah telurnya kita tetasan, kita kasih media, bermacam-macam biaya media-media yang dapat kita gunakan. Kemudian juga ini adalah gambaran bentuk-bentuk biopon, tempat kita membesarkan daripada larva. Ada yang terbuat dari semen, ada yang dari kayu, triplek, plastik, plat, dan lain-lainnya. Kemudian di sini contoh gambar atau kandang tempat kita penangkaran daripada lalat BSF. Kandang lalat BSF kita dapat buat dari bermacam bentuk atau cara. Intinya lalat tersebut bisa terkurung di dalam kandang yang transparan. Di sini adalah gambaran perlengkapan budidaya daripada lalat BSF. Itu alat pembersih, alat ember atau pengangkut, alat selokan. Andaikan kita ada mesin pencacah sampah itu lebih bagus. Kemudian di sini juga saya gambarkan pakan-pakan yang digunakan daripada untuk lalat atau larva BSF ini. Pakannya adalah sampah pasar, sampah rumah tangga, sampah restoran, sampah dari pemotongan hewan, sampah sisa dari hasil pertanian, kemudian sampah perkebunan seperti sawit, dan sampah-sampah organik yang lainnya. Di sini juga saya gambarkan perbedaan bentuk lalat BSF dengan lalat hijau. Ini bentuk daripada lalat BSF mirip dari seperti serangga,
kemudian ini lalat hijau, dan ini lalat biasa. Di sini saya sudah mempunyai kandang penangkaran daripada lalat BSF. Di sini rekan-rekan bisa lihat lalat tersebut berterbangan. Disinilah tempat kami menangkar daripada lalat-lalat BSF tersebut. Di situ juga bisa rekan-rekan lihat tempat daripada kami membuat egis atau tempat bertelurnya daripada lalat-lalat BSF yang kami tangkar ini. Baiklah rekan-rekan, kita akan melihat bagaimana kami membudidayakan daripada maggot ini. Di sini kami akan membuat salah satu kandang peternakan kami, yaitu peternak ayam dan bebek. Di sini juga rekan-rekan bisa lihat bagaimana kami mengolah sampah organik menjadi pakan daripada maggot. Ini egis yang kami ambil dari kandang. Rekan-rekan lihat bagaimana telur lalat BSF berlimpah ruah di sini. Telur lalat BSF ini akan kami panen dan nanti akan kami tetaskan. Di sini rekan-rekan bisa lihat tempat kami menetaskan daripada telur lalat BSF. Ini telur-telurnya. Di bawah telur ini adalah media yang terbuat dari dedak katul yang dibasahin sebagai tempat daripada media jika larva lalat BSF itu sudah menetas. Setelah menetas kurang lebih 7 hari sampai 10 hari, baby maggot akan kita taruh di biopon pembesaran. Di sini rekan-rekan bisa lihat, inilah awal daripada pembesaran baby maggot. Setelah kurang lebih umur 1 minggu, kita pindah ke biopon, akan terlihat larva-larva itu makin membesar. Di sini kami sudah mempunyai puluhan biopon dan semuanya sudah terisi penuh dengan maggot-maggot, baik yang masih baby maggot maupun maggot-maggot yang sudah dewasa. Di sini rekan-rekan lihat maggot-maggot yang kami budidayakan. Maggot-maggot ini penuh. Kami melaksanakan dengan sistem tebar padat, yang mana rekan-rekan lihat semua biopon kami terisi penuh daripada maggot-maggot untuk pakan ternak nantinya. Baiklah rekan-rekan, di sini juga dilihat full daripada maggot-maggot yang sudah kami besarkan. Di sini juga rekan-rekan lihat kami mencoba untuk memelihara unggas yang jenis bebek. Di sini akan kami coba memperlihatkan kepada rekan-rekan bagaimana bebek ini mengkonsumsi daripada maggot-maggot yang kita beri kepada ternak kita. Sangat lahap mereka memakan maggot-maggot tersebut. Kandang unggas ini kami taruh di atas daripada biopon maggot-maggot, dengan maksud jika unggas-unggas ini kelebihan daripada pakannya akan jatuh ke bawah dan akan dimakan oleh maggot-maggot. Begitu juga kotorannya akan direduksi oleh maggot-maggot ini, sehingga kita bisa mengurangi daripada bau kotoran unggas yang kita pelihara. Dari maggot-maggot yang dibawa
kandang unggas ini saya akan berikan kembali pakan-pakan ini kepada unggas-unggas itu, sehingga terjadilah siklus yang membuat zero waste. Kotoran dimanfaatkan oleh maggot bisa kita kasih ke hewan piaraan kita. Di sini juga kita lihat kami mempunyai kandang ayam. Dalam hal ini ayam kampung. Rekan-rekan lihat, ayam ini istirahat, dia tidak makan, sedangkan kita lihat di tempat pakannya penuh dengan konsentrat. Ini rekan-rekan bisa lihat, saya coba memberinya dengan maggot segar ini buat ayam-ayam ini. Saat dikasih maggot-maggot ini, nafsu daripada makan ayam-ayam ini kembali dan dia memakan maggot-maggot yang kita berikan tadi. Padahal di sini juga saya berikan konsentrat pabrikan. Kita lihat hampir dia tidak makan konsentrat itu. Yang dimakan adalah maggot-maggot yang kita berikan tadi. Di sini rekan-rekan bisa lihat. Baiklah rekan-rekan, inilah gambaran bagaimana kita memanfaatkan sampah organik untuk pakan ternak kita, sehingga lingkungan kita akan menjadi lebih sehat karena sampah organik tidak kita buang ke sembarang tempat, tetapi kita manfaatkan untuk menjadi pakan daripada larva-larva black soldier fly ini. Untuk sampah-sampah organik yang kami gunakan adalah sampah-sampah organik dari perhotelan, pasar, dan restoran, yang mana sampah organik tersebut kami giling menggunakan mesin giling daging, yang mana hasil gilingan sampah organik tersebut akan menjadi pasta atau seperti bubur. Pasta-pasta inilah yang kami berikan pakan kepada maggot-maggot yang kami budidayakan ini. Jika rekan-rekan di wilayah Banda Aceh ingin belajar bagaimana kita membudidayakan maggot untuk mendapat pakan yang murah buat ternak-ternak kita, dan juga kita akan mendapat kompos untuk pertanian-pertanian kita dari hasil uraian maggot-maggot ini, silakan menghubungi kami di Kodam Iskandar Muda Banda Aceh. Tempat penangkaran yang kami buat ini ada di belakang kantor peralatan Kodam Iskandar Muda. Di sini rekan-rekan bisa kami memberikan gambaran cara bagaimana kita membudidayakan maggot ini. Demikian apa yang kami sampaikan ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggamara.